Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau saat ini kami boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Jikalau kami masih boleh mendengarkan suara panggilan-Mu dan merasakan kerinduan itu dengan melangkahkan kaki ke tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami datang ke tempat ini, Roh Kuduslah yang menggerakkan dan memimpin setiap kami. Sehingga ketika kami datang ke tempat ini, sungguh kami boleh menyadari akan setiap keberadaan kami yang jauh dari sempurna. Bahkan setiap kami bergulat dan bergumul dan seringkali terbenam dalam kelemahan dan dosa-dosa kami. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersedia memulihkan setiap kami, tatkala kami bersedia menundukkan hati dan diri dalam pengakuan kami. Saat ini untuk meneguhkan akan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, agar Kristus terus hidup dan memancar dari kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami, sepenuhnya kami berserah kepada karya Roh Kudus untuk menyiapkan setiap kami, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan tidak sia-sia, tetapi akan mengubahkan dan mewarnai kehidupan kami, menjadikan setiap kami memiliki kehidupan yang semakin sempurna seperti yang Engkau harapkan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu di tempat ini, agar Engkau saja yang berkuasa atas kami, sehingga suara kebenaran firman-Mu saja yang sungguh kami dengar dan kami renungkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memperhatikan dari kitab Nabi Yesaya, pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya, pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pengharapan apakah yang didapatkan oleh orang-orang beriman tatkala mereka sungguh-sungguh hanya bersandar dan berharap kepada Allah saja di tengah kemelut, ancaman ataupun perjuangan hidup mereka. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha.
Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ketika kita memasuki Minggu Advent, saat ini Minggu Advent kedua, maka kita akan berjumpa dengan berbagai simbol yang kita jumpai di tengah gereja. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tentu simbol itu bukan hanya berbicara tentang benda itu sendiri, sebuah simbol menyiratkan makna yang terkandung di balik simbol itu. Ketika Minggu Advent diwarnai dengan warna ungu, sesungguhnya itu adalah simbol di mana kita siap menyambut kedatangan Raja. Yesus sebagai Raja yang akan menghakimi seluruh umat manusia dan ciptaannya akan datang dalam semarak Raja. Ketika lilin 2 dinyalakan, menandakan kepada kita bahwa terang itu semakin bersinar dalam kehidupan kita, maka selayaknya lah apabila kita membuka hati kita, menerangi hidup kita untuk semakin jelas menyambut kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang simbol, maka sesungguhnya kita berbicara tentang manusia yang juga suka dengan simbol. Kalau beberapa terakhir ini kita mendapatkan simbol 212, maka seorang rekan mengatakan, itu bukan Wiro Sableng. Wiro Sableng adalah seorang tokoh komik yang suka membawa kapak dan ada tulisannya 212. Orang-orang yang sedikit kreatif mencari simbol itu, 212 adalah damai sejahtera Tuhan akan menyertaimu. Bagi orang-orang yang berkumpul dalam kelompok besar, sebenarnya itu juga menyiratkan sebuah simbol. Mereka takut sendirian. Mereka menjadi berani ketika berkumpul dalam kelompok besar. Oleh karena itu sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, masa seringkali menyimbolkan adanya ketakutan dari seorang pribadi dan dia ingin bersembunyi di dalamnya, dalam kelompok besar itu. Apapun yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dunia menampilkan simbol-simbol yang ketika kita membacanya, maka kita akan bisa menyikapi segala sesuatu dengan lebih baik. Mengapa? Karena kalau kita membaca Alkitab kita juga kaya dengan berbagai simbol. Ketika Allah melalui para nabi berbicara kepada umatnya, maka seringkali Allah juga menggunakan simbol-simbol. Ketika Kristus berbicara dengan para muridnya, mengajar orang banyak, ia juga menggunakan simbol atau perumpamaan-perumpamaan. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, melalui simbol atau perumpamaan itu, sesungguhnya umat Allah diajak untuk terus bergulat dan bergumul tentang kehidupannya, tetapi juga bergulat dan bergumul tentang keyakinan dan penyertaan Allah dalam kehidupannya. Berbicara tentang bangsa dan negara kita yang saat ini bergulat dengan berbagai persoalan dan pergumulan, berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan kemudian ketika banyak orang bertanya bagaimanakah kita memecahkan masalah ini, bagaimanakah kita menghadapi semua persoalan dan pergumulan yang ada, termasuk kita di dalamnya, orang-orang percaya, karena kita adalah bagian dari bangsa ini, kegembiraan bangsa ini adalah kegembiraan kita. Ketakutan dan kekhawatiran bangsa ini adalah ketakutan dan kekhawatiran kita. Oleh karena itu sesungguhnya jalan keluar bagi permasalahan bangsa ini seharusnya lah juga upaya setiap kita untuk mencarinya. Kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 35 Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebenarnya kepada kita dibentangkan pengalaman orang percaya atau pengalaman orang-orang beriman. Secara khusus bangsa Israel. Apakah itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda? Ketika mereka hidup, mereka berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang seringkali lebih kuat. Bangsa-bangsa yang seringkali ingin menambah kekuasaannya menjadi sebuah imperium. Dengan cara menaklukkan bangsa-bangsa kecil yang ada di sekitarnya. Israel dan Yehuda dibandingkan dengan Asyur, dengan Mesir, dengan Babel adalah kerajaan-kerajaan kecil. Yang sering kali dijadikan objek untuk ditaklukkan, dijarah, dirampas, diperlakukan sedemikian rupa. Nah, ketika Asyur sedang besar-besarnya dan mengancam Israel maupun Yehuda,
Maka kepada orang-orang percaya ini Nabi mengingatkan, tetaplah percaya kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan jangan pernah berharap kepada kekuatan manusia. Mengapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel ataupun Yehuda sedang berpikir untuk mengadakan koalisi dengan Mesir untuk menghadapi Asyur. Mereka sedang mencari kekuatan, tapi dari kekuatan secara duniawi atau manusia. Para nabi selalu mengingatkan, jangan engkau berpaling pada kekuatan manusia, jangan engkau berpaling pada kekuatan dunia, jangan engkau mencari hikmat dari orang-orang di sekitarmu, tetapi percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, walaupun suara para nabi ini sering kali tidak didengar, bukan berarti kemudian para nabi ini tidak akan menyuarakan sebuah optimisme tentang kehidupan umat Allah yang seringkali ditaklukkan, dijajah, dijadikan budak. Di minggu Advent yang kedua ini, bukan sebuah kebetulan jikalau kita membaca Yesaya 35, yang penuh dengan simbol-simbol di mana ketika Allah datang untuk membebaskan umatnya, maka ia datang membawa kelegaan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau kita membaca Yesaya 35, 1 sampai dengan 10, maka di situ kita menemukan ketika Allah datang berkarya menyelamatkan umatnya, maka segala sesuatu itu menjadi terbalik. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua, di situ dikatakan ada padang gersang dan padang belantara. Tetapi justru di situ dikatakan akan semarak dengan berbagai keindahan. Mawar akan tumbuh di atasnya. Padang belantara atau padang gersang yang seringkali menyimbolkan ketakutan, bahaya, ancaman, kematian, tidak adanya harapan. Tetapi justru ketika Tuhan datang, itu akan diubah menjadi sebuah sorak-sorai dan sukacita yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan ini tentu saja adalah ketika orang percaya itu memiliki pengharapan untuk menyambut Tuhan kembali, betapapun kehidupan mereka diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran yang sangat, bahkan mungkin di hadapan mereka tidak terlihat adanya pengharapan. Tetapi dengan datangnya Tuhan dalam kehidupan kita, hati kita akan semarak dengan berbagai sukacita, kegembiraan. Hati kita akan dipenuhi dengan sebuah pengharapan dan keberanian untuk menghadapi hidup ini. Padang belantara dan padang gersang dunia seringkali menakutkan. Dan itu juga bisa merampas kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia ini. Tetapi dengan jelas dikatakan bahwa ketika Tuhan datang kepada setiap kita, maka hidup kita ini akan dipenuhi dengan kesukacitaan dan pengharapan. Berani untuk menghadapi ketakutan itu, kekhawatiran itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, oleh karena itu sebenarnya tantangan terbesar dalam kehidupan kita, apakah kita akan menyerah dengan apa yang menakutkan dan mengkhawatirkan itu, ataukah kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah kita akan mencoba mencari kekuatan di sekeliling atau di sekitar kita untuk berkompromi dengan dunia ini, sehingga kita diubahkan oleh dunia ini, ataukah kita akan terus berharap kepada Tuhan, sebuah identitas kita hidupi, keyakinan iman kita jalani, sehingga di tengah sesuatu yang nampaknya tidak ada pengharapan itu, akan muncul sebuah kesukacitaan, sorak-sorai, karya Tuhan nyata dan jelas dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah hal itu langsung terjadi? Menurut Yesaya tidak. Kita akan menemukan banyak kata akan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Oleh karena itu untuk menikmati itu umat akan menghadapi sebuah perjalanan, menempuh sebuah peperangan jasmani ataupun rohani. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu sudah saksikan dalam ayat 3 dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Perhatikan ungkapan ini sama persis seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua akan masuk ke tanah perjanjian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu karena engkau akan menghadapi rintangan yang tidak mudah, perjuangan yang tidak gampang, peperangan yang tidak mudah untuk engkau menangkan. Tetapi kuatkanlah hatimu, teguhkanlah, jangan menyerah. Mengapa? Karena Tuhan
menyertai setiap langkahmu. Karena Tuhan ikut berperang dengan engkau. Karena Tuhan akan menghadirkan kekuatan yang membawa kemenangan dalam dirimu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kelemahan kita selain tangan yang lesu dan lutut yang goyah? Karena menanggung begitu banyaknya beban kehidupan. Seringkali kita bertanya, apakah benar ya iman saya ini? Di mana Tuhan dalam kondisi seperti ini kok Tuhan tidak menunjukkan kuasanya? Rasanya saya capek Tuhan, saya berjuang sudah begitu lama. Kita mulai goyah, kita mulai lemah, kita mulai menghadapi sebuah pilihan untuk menyerah. Oleh karena itu di sini dikatakan teguhkanlah dan kuatkanlah. Artinya apa Bapak, Ibu, dan saudara terkasih? Perjuangan itu tidak pernah mudah. Pergulatan hidup tidak pernah menjadi gampang oleh karena kita menjadi anak-anak Tuhan, tidak. Pengharapan tidak begitu saja dengan mudahnya terwujud dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali pengharapan atau impian itu terasa semakin menjauh. Oleh karena itu di sini kata teguhkanlah dan kuatkanlah menjadi penting untuk kita hidupi bersama. Kuatkanlah dan teguhkanlah karena engkau tidak berjuang sendirian, Tuhan akan menguatkan engkau. Disinilah ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan iman yang begitu kuat dan berat, di mana kita menguatkan setiap mereka agar mereka tidak terhilang dari arak-arakan itu. Agar setiap mereka yang lemah dan goyah sekalipun, yang hampir jatuh sekalipun, kemudian bergabung lagi dalam kumpulan itu untuk merayakan sukacita dalam Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara terkasih memperhatikan salah satu film tentang binatang di National Geographic misalnya, seekor kerbau atau seekor zebra atau seekor rusa atau kijang, dia akan mudah dimangsa oleh singa ataupun cetah ataupun puma ketika dia terpisah dari kelompoknya. Binatang-binatang yang terpisah dari kelompoknya itu seringkali menjadi mangsa yang mudah bagi pemangsa. Tetapi begitu mereka bisa bergabung lagi dengan kelompoknya, maka mereka mendapat kekuatan yang luar biasa untuk terus berjuang menyelamatkan hidupnya. Bagi kita orang beriman, ketika kita berkumpul di tempat ini bukan karena kita takut sendirian, tetapi karena kita ingin menguatkan satu dengan yang lain. Agar setiap kita semakin siap untuk hidup dalam arak-arakan menyambut kedatangan Tuhan kembali itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, karena itu di ayat yang keempat dikatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang, menyertai engkau dalam peperangan hidupmu itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bahkan karya Tuhan itu, kalau kita perhatikan ayat yang ke-5 dan ke-6, menjadi sebuah karya yang nyata. Artinya apa? Dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 di situ dikatakan Tuhan hadir secara nyata dalam kelemahan umatnya. Dalam kelemahan dan keterbatasan umatnya, karya Tuhan itu menjadi sangat nyata. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ketika kita tahu bahwa kita ini lemah dan terbatas, pada saat itulah kita akan menyaksikan bahwa Tuhan hadir dalam kelemahan dan keterbatasan kita secara nyata. Tuhan berkarya secara nyata dalam kelemahan dan keterbatasan umatnya. Ia yang maha kuasa itu bersedia hadir di tengah-tengah kita yang terbatas dan fana. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jangan pernah berpikir untuk menyerah oleh karena banyak kelemahan dalam diri kita. Oleh karena banyak keterbatasan. Oleh karena banyak sakit penyakit. Di dalam kelemahan itu justru keyakinan kita kepada Allah yang bersedia berkarya dalam kehidupan kita harus semakin kuat. Bukankah kepada Rasul Paulus pun Tuhan mengatakan justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Jadi mari kita meyakini karya Allah yang hadir dalam kelemahan dan keterbatasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buta, tuli, bisu,
lumpuh adalah permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja itu adalah kelemahan-kelemahan fisik, tetapi bisa juga itu adalah kekurangan-kekurangan rohani kita. Tetapi Tuhan hadir di tengah keterbatasan kita. Ia yang maha tidak terbatas itu hadir dalam keterbatasan kita. Ia yang maha kuasa itu hadir dalam kelemahan dan ketidakmahakuasaan kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama dengan Dia yang maha kuasa itu, yang bersedia turut campur tangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang paling praktis sekalipun. Ini mengingatkan kita bagaimana agar kita terus menjalani kehidupan ini dalam sebuah semangat, pengharapan, mengatasi semua keterbatasan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Tuhan juga hadir dalam arak-arakan umatnya itu dan menjanjikan suatu perjalanan yang penuh dengan damai. Mulai dari ayat yang ke-8 dikatakan di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Pandir itu adalah orang bodoh begitu. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas dan tidak menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika Tuhan datang dan umat ada dalam arak-arakannya, maka di situ jelas dikatakan tidak akan ada lagi singa. Singa itu binatang buas yang seringkali melambangkan iblis yang hadir untuk mengacau balukan, untuk mengancam, untuk menimbulkan kekacauan. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan umatnya, umat bersedia berharap di dalamnya, maka semua itu tidak ada. Di mana serigala berbaring, di situ akan tumbuh pohon pandan. Di mana tempat semula di situ menjadi tempat orang melakukan kejahatan atau menimbulkan ancaman, Tuhan akan menumbuhkan sesuatu yang menyenangkan. Di dalam jalan yang kudus itu tidak ada tempat lagi bagi orang yang ingin memuaskan nafsu dan angkara murkanya. Singa akan disingkirkan. Orang-orang yang berbuat jahat akan tersingkir dari jalan itu. Maka ini menjadi sebuah kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Betapapun dalam kehidupan di dunia ini seringkali kita melihat adanya sebuah kuasa yang seakan-akan begitu luar biasa, yang mungkin bisa mengancam keberadaan gereja, masyarakat, ataupun negara. Ketika Tuhan hadir di dalamnya, maka seberapa besar pun kekuatan dunia itu, ketika Tuhan berkarya di dalamnya, ada sebuah kuasa yang bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika ada sebuah ketakutan akan sesuatu hal, maka panggilan kepada orang beriman untuk berdoa, itu adalah saya kira sebuah panggilan yang realistis. Ketika besok kita akan menghadapi sesuatu yang mencekam, menakutkan, apa yang kita lakukan? Berdoa menjadi sebuah panggilan, sesuatu yang realistis untuk kita lakukan dan untuk kita jalani. Artinya apa? Di tengah ketakutan itu kita berdoa, memohon kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah sesuatu yang menakutkan dan mencekam. Maka singa tidak akan ada lagi dikatakan di sini, yang melambangkan sebuah kekuatan yang mengancam. Maka kemudian di situ kita akan mendapati sesuatu yang luar biasa. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sion melambangkan kehidupan dan keselamatan. Asyur melambangkan kematian. Maka arak-arakan umat Tuhan adalah arak-arakan yang berjalan menuju kepada keselamatan. Menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika Josh Foreman meninggalkan dunia tinjunya, walaupun dia kemudian masuk lagi, tetapi ia juga memilih sebuah kehidupan yang sangat berbeda. Ia menjadi seorang pendeta, saya tidak tahu apakah saat ini masih menjadi pendeta, tetapi yang kalau saya lihat dalam ceritanya, ia tetap mengabdikan dirinya sekarang ini untuk melayani gereja. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Ia sukses di luar sana dengan usahanya. Dia punya brand pakaian untuk yang ukuran-ukuran besar. Dia punya brand alat-alat masak sendiri.
Tetapi semuanya itu sekarang dilakukannya bukan untuk memuaskan dirinya, tetapi untuk melayani gereja dengan merangkul orang-orang yang digambarkan di depan tadi. Bukankah semarak kemuliaan Tuhan itu harus nampak dalam kehidupan orang-orang yang berharap kepadanya? Sebuah mujizat tidak akan terjadi jikalau diri kita tidak mewujudkan mujizat itu dalam kehidupan kita. Padang gersang dan padang gurun tidak akan semarak dengan bunga mawar dan berbagai kesukacitaan jikalau dari hati kita tidak memancar kesukacitaan akan hidup yang bersama dengan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di minggu Advent yang kedua ini, mari sungguh-sungguh kita menjalani sebuah kehidupan yang berdasarkan panggilan Tuhan. Tidak mudah, tetapi Tuhan hadir untuk menguatkan. Tidak gampang, tetapi Tuhan akan membuka jalan. Tetap menakutkan, tetapi Tuhan akan mengusir kuasa-kuasa yang mengancam itu. Karena di sini kehidupan orang beriman adalah hidup karena anugerah. Anugerah yang menjadi pengharapan kita, sehingga betapapun sulitnya hidup ini, kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau boleh saya bertanya, boleh Bapak, Ibu ya? Pertanyaan penutup. Sampai minggu Advent yang kedua ini, kira-kira simbol-simbol yang menarik Bapak, Ibu yang dihadirkan di tengah ibadah kita, simbol yang mana? Karena yang dekat ini paduan suara ya, maka saya tanya. Paduan suara ini penuh senyum ya. Semoga senyumnya sampai nanti di ibadah yang ketiga ya. Nah, karena memang berjalan dalam arak-arakan Tuhan untuk memuji Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Kalau nanti sampai ibadah ketiga itu tetap wajahnya cerah, senyumnya mengambang dengan itu paduan suara sekaligus penatua Budanta. Yang menarik dari simbol-simbol yang ada di tengah ibadah kita ini menurut Budanta apa? Ya, lilin. Mengapa lilin? Karena cahaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di balik lilin yang menyala ini, di balik lilin yang bercahaya, seandainya semua lampu dimatikan, dia akan tetap bercahaya, tetapi di dalamnya ada kesediaan untuk hancur. Menghadirkan terang tetapi bersedia berkorban. Saya kira ketika itu menjadi sesuatu yang menarik, panggilan kita sebagai orang beriman di minggu Advent itu tetap relevan. Kalau kita ingin menghadirkan damai sejahtera Tuhan, pengorbanan itu menjadi harga yang harus dibayar. Pengorbanan bukan lagi menjadi sebuah ketakutan, tetapi pengorbanan menjadi sebuah panggilan hidup yang dihidupi dengan sukacita. Bukan lagi hanya sekedar sebuah kewajiban ketika kita menghendaki sesuatu yang baik di tengah gereja, di tengah masyarakat, atau di tengah negara, bukan sebatas karena itu sebuah kewajiban, tetapi itu adalah panggilan hidup kita, penghayatan hidup kita untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu dalam kehidupan kita bersama. Kiranya simbol-simbol ini menjadi sesuatu yang hidup ketika kita melangkah keluar dari tempat ini, menghidupi perarakan hidup bersama dengan Tuhan dan bersama dengan sesama untuk mengusung dan menyuarakan sorak-sorai yang membawa damai sejahtera bagi sesama di sekitar kita. Tuhan berkati. Amin.